Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Ridwan Syarif Rahmatullah. Kenalkan, nama saya Cika Syarani Putri. Nama saya Haris Rizky Saputra. Nama saya Nabila Zumra Arubah. Nama saya Diana Aslamiyah. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan isi makalah kami yang berjudul Paragraf Materi Bahasa Indonesia. Baik, dipersilakan kepada Nabila. Oke, latar belakang. Ketika membaca sebuah tulisan seperti artikel, jurnal, makalah, ataupun buku, kita melihat kenyataan bahwa tulisan itu terbagi dalam kelompok-kelompok kalimat. Tiap kelompok kalimat itu ditandai dengan baris baru yang ditulis agak menjorok ke dalam. Jika kita amati lebih teliti, ternyata kalimat-kalimat yang tergabung dalam sebuah kelompok itu saling berhubungan dan menjelaskan satu buah pikiran yang sama. Kelompok-kelompok kalimat seperti itulah yang dinamakan paragraf. Tujuan kami membuat makalah ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan, serta untuk mempelajari lebih dalam tentang paragraf dan juga memberi tambahan ilmu kepada para pembaca yang membaca makalah kami. Rumusan masalah yang dibahas di makalah kami yaitu diantaranya: 1. Apa pengertian paragraf? Kedua, bagaimana struktur paragraf? Ketiga, apa saja fungsi dari paragraf? Keempat, jenis-jenis paragraf beserta contohnya. Dan terakhir, beberapa persyaratan dalam penulisan paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Atau definisi lain dari paragraf merupakan suatu bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dan terbentuk dari sejumlah kalimat, yang isinya itu mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Oke, baik. Selanjutnya materi struktur paragraf. Dalam paragraf, tingkat keeratan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik berbeda-beda. Ada kalimat-kalimat pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya. Namun ada pula kalimat-kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topiknya. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. Kalimat pengembang tak langsung menjelaskan kalimat topik melalui kalimat pengembang langsung. Pengembangan kalimat topik dengan kalimat-kalimat penjelas tersebut membentuk suatu bangun atau struktur paragraf. Secara hierarki, hubungan antara kalimat topik dan kalimat-kalimat pengembangnya dapat digambarkan dalam diagram yang sudah kami cantumkan dalam makalah kami. Dalam membuat paragraf, perlu diperhatikan hierarki di atas. Kalimat topik hendaknya selalu diikuti dengan kalimat pengembang langsung. Seandainya perlu ada kalimat pengembang tak langsung, tempatnya harus sesudah kalimat pengembang langsung. Struktur paragraf yang hierarkis tersebut antara lain: yang jenis pertama, kalimat topik, kemudian kalimat pengembang langsung. Jenis kedua, kalimat topik, kemudian kalimat pengembang langsung, kemudian kalimat pengembang tak langsung. Jenis ketiga, kalimat pengembang langsung, kemudian kalimat topik. Dan jenis keempat, kalimat pengembang tak langsung, kemudian kalimat pengembang langsung, kemudian kalimat topik. Struktur paragraf jenis 1 dan 2 diawali dengan kalimat topik dan dijelaskan dengan kalimat pengembang. Sementara itu, struktur paragraf jenis 3 dan 4 diawali dengan kalimat penjelasnya atau kalimat pengembang tak langsung dan kalimat pengembang langsung. Kemudian baru disimpulkan dalam kalimat topik. Materi berikutnya adalah fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang sudah kami cari dari berbagai sumber sebagai berikut. Yang pertama adalah mengekspresikan gagasan yang tertulis. Kemudian yang kedua untuk menandai peralihan gagasan baru. Kemudian yang ketiga untuk memudahkan menulis dan pembaca.
Kemudian keempat, memudahkan pengembangan topik. Dan yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penempatan gagasan utama dan daya ekspresi atau pengungkapan. Yang pertama, berdasarkan penempatan gagasan utama terdapat 4, yaitu paragraf deduktif atau paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat yang jelas untuk mendukung gagasan utama. Jenis paragraf ini bersifat deduksi yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Paragraf yang kedua ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya atau topiknya terdapat pada akhir paragraf. Jenis paragraf induktif ini diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus atau fakta-fakta yang mendukung gagasan utama, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Yang ketiga ada paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun gagasan utamanya disebut 2 kali, bukan berarti gagasan utamanya ada 2 dan berlawanan. Gagasan utama di akhir kalimat dalam paragraf berfungsi mempertegas gagasan utama di awal kalimat paragraf. Yang keempat ada paragraf ineratif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya terletak di tengah paragraf. Paragraf ini memiliki pola khusus, umum khusus, atau kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Kalimat penjelas di awal kalimat berfungsi sebagai pengantar atau pembuka, sementara kalimat utama berada di tengah atau sebagai gagasan utama dalam paragraf. Selanjutnya, masih ada kalimat penjelas di akhir paragraf yang berfungsi sebagai penjelasan atau kesimpulan. Jenis paragraf yang selanjutnya yaitu berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Yang pertama, paragraf narasi, yaitu paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Ciri utama paragraf naratif adalah adanya peristiwa, baik yang benar-benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya, yang dirangkai dalam urutan waktu. Jenis paragraf narasi dapat dibedakan lagi berdasarkan jenis cerita, yakni narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Paragraf narasi ekspositoris menampilkan informasi atau peristiwa yang tepat untuk pembaca ketahui, sedangkan paragraf narasi sugestif menampilkan kisah fiksi yang bersifat imajinatif. Selanjutnya, paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca dapat menggambarkan objek dengan nyata dengan melibatkan indera. Paragraf ini memiliki ciri-ciri menggambarkan benda, orang, makhluk, tempat, dan sebagainya dengan detail dan jelas. Jenis paragraf deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembaca dan memicu imajinasi mereka tentang cerita tersebut. Yang ketiga, ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau reteller. Gaya penulisan paragraf ini bersifat informatif. Jenis paragraf ekspositif memiliki ciri-ciri menampilkan definisi dan menampilkan langkah-langkah atau metode. Jenis paragraf ekspositif antara lain eksposisi definisi, klasifikasi, proses, ilustrasi, berita, pertentangan, perbandingan, dan analisis. Yang keempat, ada paragraf persuasif, yaitu paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan maksud penulis. Struktur paragraf ini memiliki unsur ajakan, anjuran, atau pemberitahuan pada pembaca dengan maksud tertentu. Yang terakhir, ada paragraf argumentatif, yaitu paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta dengan tujuan meyakinkan bahwa pendapat sang penulis bisa dibuktikan. Jenis paragraf argumentatif memiliki 3 pola, yakni pola analogi, pola generalisasi, dan pola hubungan sebab akibat. Materi yang terakhir, ada syarat pembentukan paragraf. Suatu paragraf dianggap bermutu dan efektif menyampaikan gagasan yang didukungnya apabila paragraf itu memenuhi 3 persyaratan, yaitu yang pertama ada kesatuan, yaitu sebuah paragraf yang hanya mengandung satu gagasan utama yang diikuti oleh beberapa gagasan pengembang atau penjelas.
Artinya setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau satu gagasan saja. Yang kedua, ada kepaduan, yaitu sebuah paragraf yang dapat dicapai jika jalinan kalimat-kalimat terangkai secara baik. Sebab suatu paragraf bukanlah sekumpulan kalimat yang berdiri sendiri. Terlepas dari gagasan pokoknya, penyusun sebuah paragraf harus dibangun melalui kalimat-kalimat yang logis, bersistem, teratur, dan saling berkaitan agar pembaca dapat memahami jalan pikiran penulis. Persyaratan yang ketiga ada kelengkapan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Sebaliknya, jika suatu paragraf dikatakan tidak lengkap apabila tidak dikembangkan lebih lanjut atau hanya diperluas dengan pengulangan-pengulangan saja. Baik, sekian presentasi makalah kami yang berjudul paragraf. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.